ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل جلاله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Setelah kita jelaskan poin yang keempat dari perkara yang wajib yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang berkenaan tentang sabar, as-sabru 'alal adha, bersabar di atas gangguan-gangguan yang menimpa seorang da'i ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar untuk tetap istiqamah dan bersabar dari berbagai macam bujukan syahwat wa syubhat agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga bersabar dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan itu sebagai sunnatullah. Maka hendaklah kita bersabar, karena itulah merupakan kunci kemenangan. Dengan bersabar dan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan seorang itu mulia di dunia wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami telah menjadikan dari mereka para pemimpin-pemimpin yang mereka senantiasa memberikan hidayah dengan petunjuk kami, dengan perintah kami, ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa bis sabr wa bil yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran, dengan keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa, seorang akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mulia. Maka dua perkara ini, ikhwani fiddin azakumullah, harus ada pada seorang da'i. La yastur, jangan kemudian dia merasa lelah di dalam berdakwah ketika dia menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dan tantangan. Sebab tantangan adalah sesuatu yang pasti. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri,
demi masa. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala asy-syarih al-'allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qauluhu wad dalilu, dan dalilnya, maksudnya adalah ala hadhil maratibil arba'i, dalil atas keempat poin ini: berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri, demi masa. Di kasrahnya al-asr karena waw termasuk dari harf al-jar. Idza kanat dallatan 'ala al-qasam, apabila menunjukkan sumpah. Aqsama Allah azza wa jalla fi hadhihi surati bil 'asri. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam surah ini dengan masa. Alladhi huwa ad-dahru, yang masa itu adalah ad-dahr, yakni masa. Al-asr maknanya ad-dahr, yaitu masa. Wa huwa mahallul hawadits min khairin wa syarr, dan ini merupakan tempat segala macam kejadian masa itu, apakah baik atau buruk, kebaikan atau kejelekan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala baginya untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala bagi dia untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Beda dengan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas makhluknya untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. La tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang tidak bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bersumpah dengan selain nama Allah ini termasuk syirik asghar, syirik kecil, yang apabila seorang sampai kepada tingkat ta'zim, al-muqsam bihi, mengagungkan, sampai kepada tingkat ibadah, dikhawatirkan akan jatuh dalam syirik yang besar. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala baginya bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Wat-tin, waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, wad-duha, wal-laili idza saja, dan seterusnya, sebagaimana yang terdapat di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama-nama makhluk tersebut, itu menunjukkan syaraf bagi makhluk itu, menunjukkan ada keutamaan pada makhluk itu, ya, karena Allah mengkhususkan dalam hal bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dari makhluk yang lainnya. Terkadang Allah bersumpah dengan menyebutkan nama Allah sendiri. Fala wa rabbika, Allah bersumpah dengan menyebut namanya sendiri. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Dan terkadang Allah juga bersumpah dengan menyebutkan nama-nama makhluk.
Dan disebutkannya menunjukkan syaraf. Ada keutamaan dibandingkan makhluk-makhluk yang tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumpah. Dan sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kemudian kita tidak percaya kecuali dengan sumpah Allah. Allah Subhanahu wa taala kalamuhu sidqun la raiba fihi. Tidak ada kebatilan dari firman Allah. Tidak ada kedustaan dan kesalahan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka bukan berarti dengan sumpahnya Allah kemudian kalau Allah tidak bersumpah kemudian menimbulkan keraguan. Tidak demikian. Akan tetapi adanya sumpah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan penekanan agar hendaknya seorang hamba memperhatikan apa yang akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah. Ya. Dan termasuk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah adalah al-asr. Ad-dahr, yaitu masa. Menunjukkan bahwa masa ini adalah sesuatu yang mulia. Sesuatu yang dimuliakan. Sesuatu yang nilainya sangat berharga. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku mempelajari satu hikmah dari orang sufi ya. Ketika mereka mengatakan al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Apabila kamu tidak memotongnya maka dia akan motong kamu. Apabila kamu tidak manfaatkannya maka kamu akan jatuh dalam kemudaratan karena menyanyiakan waktu. Oleh karena mulianya waktu ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela waktu tersebut. La tasubud dahra fa inna Allah huwa ad-dahr. Yuqallibu al-laila wan-nahar. Dalam riwayat yang lain hadis qudsi, la tasubud dahra fa inni ana ad-dahru uqallibu al-laila wan-nahar. Jangan kalian mencela yang namanya masa. Karena sesungguhnya aku inilah yang menciptakan masa itu. Ada sebagian dari kalangan para ulama seperti Ibnu Hazm itu memasukkan ad-dahr termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapatnya keliru. Beliau berdalil dan berdasarkan zahir dari hadis ini. Di dalam hadis itu Allah mengatakan fa inni ana dahru, sesungguhnya akulah masa. Padahal yang dimaksud di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta masa. Nah, maka tidak benar pendapat Ibnu Hazm menyatakan bahwa itu termasuk di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah seluruhnya husna. Ya, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Sedangkan ad-dahr yang namanya masa, ada masa yang baik, ada masa yang buruk. Maka tidak benar dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam hadis itu sendiri membantah pendapat Ibnu Hazm. Karena Allah menyatakan fa inni ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Maka tidak mungkin yang membolak-balikkan itu membolak-balikkan dirinya sendiri. Maka siang dan malam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Azza wa Jalla. Baik. Fa'aqsama Allah Azza wa Jalla bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa itu. Ala anna al-insana kullal insani fi khusri. Bahwa manusia, penyebutan alif lam
yadullu 'ala al-istighraq. Innal insana, walaupun insan ya itu menunjukkan mufrad, tapi adanya alif lam menunjukkan istighraq yang artinya seluruh. Sesungguhnya seluruh manusia. Ya. Maka beliau di sini menjelaskan annal insana kullal insan, bahwa manusia, seluruh manusia fi khusri, berada dalam kerugian. Menunjukkan seluruh manusia ini rugi mereka. Rugi. Bahkan di dalam hadis yang lain terlaknat mereka. Ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha. Dunia terlaknat, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Kecuali orang-orang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah wa mawalah wa aliman atau muta'alliman. Dan zikir kepada Allah dan ketaatan kepada Allah dan yang alim serta yang belajar. Nah, maka seluruh manusia dalam kerugian illa, kecuali ternyata di sana ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba'i, kecuali siapa yang bersifat dengan 4 sifat ini. Yang pertama al-iman. Al-iman dengan berbagai jenis-jenisnya. Iman billah, wa bi rasulillah, wa bi malaikatillah, bi kutubillah, yaumil akhir, al-qadar khair wa syarri. Dia beriman dengan seluruhnya. Beriman dengan setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Yang kedua, wal amal salih. Beramal salih. Dan pada al-iman ini menunjukkan seseorang harus berilmu dengannya. Kandungan ilmu. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil Islam. Sebab al-iman itu di dalamnya terkandung pembenaran. Dengan pembenaran yang jazim, yang kokoh. Dengan penuh keyakinan. Dan itu tentunya bisa dicapai dengan ilmu. Ya. Sebagaimana kita sebutkan, kalau ilmu disebutkan secara mutlak, fal muradu bihi al-ilmu syar'i. Atau lebih terkhusus seperti yang disebutkan Ibnul Wazir Al-Yamani, bahwa yang dimaksud dengan al-ilmu adalah ilmu hadis. Al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatu. Bisa ditamwihi. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina rasuli wa baina qawli faqihi. Bukan ilmu ketika kamu bandingkan antara perkataan Allah dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan seorang yang faqih. Nah, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Adapun selain dari ilmu syar'i tersebut, maka ilmu-ilmu itu ada yang hukumnya fardhu kifayah, ya, dan ada pula yang hukumnya haram. Ada yang sama sekali tidak bermanfaat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-hadits wa illa al-fiqh fi ad-din wal ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka min waswasi syayatin. Setiap ilmu selain daripada Al-Qur'an menyibukkan, kecuali Al-Qur'an dan kecuali hadis dan kecuali mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, tafaqquh. Dan yang dimaksud dengan ilmu adalah yang mempunyai sanad.
haddatsana, yaitu hadis. Adapun selain daripada itu adalah dari waswas syaitan. Dari waswas syaitan. Bantahan beliau kepada ilmu-ilmu yang banyak dari kalangan kaum muslimin terjerumus ke dalam mempelajari ilmu tersebut, padahal ilmu itu bukan saja tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan. Ya, ilmu kalam, ilmu falsafah. Naam. Wal amal salih, dan amal yang salih, yaitu setelah dia berilmu dia mengamalkan ilmu itu. Dan tidak dikatakan suatu amalan itu salih illa bimutaba'ati ma jaa'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan amalan itu saleh kecuali apabila mereka memfokuskan amalan mereka dengan Alkitab was sunnah. Ya. La ziyadata ala dzalik. Tidak ada tambahan selain daripada itu. Wa tawasi bil haqq. Lalu kemudian saling wasiat mewasiati dengan kebenaran. Wa tawasi bis sabr, dan wasiat mewasiati dengan kesabaran. Dan tawasi bil haqq, di situ terkandung dakwah, mewasiatkan seorang agar berjalan di atas jalan yang benar. Itu namanya dakwah. Kemudian wasiat mewasiati dengan kesabaran, bersabar di atas segala macam rintangan dan gangguan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jihadun nafsi arba'u maratib. Jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Ihdaha, yang pertama, ayyujahidaha ala ta'allumil huda, yaitu dia berjihad melawan hawa nafsu untuk mempelajari petunjuk, mempelajari hidayah dan agama yang hak, alladzi la falaha laha, yang tidak ada keberuntungan, wala sa'adata fi ma'asyiha, dan tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan, wa ma'adiha, dan di saat dia kembali meninggalkan kehidupan dunia menuju akhirah, illa bihi, kecuali dengannya. Ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqqi alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bihi. Tidak ada kemenangan dan tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu haq, ilmu hidayah, wa dinul haq. As-saniyatu, yang kedua, ayyujahidaha 'ala al-'amal bihi ba'da ilmi, dia berjihad melawan hawa nafsu untuk beramal setelah dia mengilmuinya. As-salisah, ayyujahidaha 'ala ad-da'wati ilaih wa ta'limihi man la ya'lamuhu, dia berjihad melawan hawa nafsu untuk berdakwah dan mengajarkan kepada orang-orang yang belum
mempelajarinya, yang belum mengetahuinya. Ar-rabi'ah, yang keempat, ayyujahidaha ala sabri ala masyaqqid da'wati ila Allah. Dia berjihad melawan hawa nafsu untuk bersabar terhadap masyaqqid dakwah, kesulitan-kesulitan di dalam dakwah ila Allah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa adzal khalqi, dan gangguan-gangguan dari makhluk. Gangguan itu datang dari berbagai arah ya kawan. Kadang dari diri sendiri, kadang dari keluarga, kadang dari masyarakat, lingkungan. Datang dari berbagai macam. Wa yatahammalu dzalika kullahu lillah. Dan dia memikul itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba' shara min ar-rabbaniyyin. Maka apabila dia menyempurnakan 4 tingkatan ini, maka jadilah dia di antara Rabbani, yang mengajarkan manusia ini kebaikan dan istiqamah di atasnya. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Naam, menjadi seorang rabbani. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, dalam Kitabul Ilm. Beliau menjelaskan makna Rabbani, alladzina yu'allimuna an-nasa sighara al-ilm qabla kibari. Yang dimaksud dengan Rabbani adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Karena seorang dalam menuntut ilmu tentunya punya tingkatan-tingkatan. Maka bukanlah termasuk hikmah dan bukan termasuk kebaikan apabila seorang ingin mencapai ilmu yang lebih besar, lalu kemudian meninggalkan ilmu-ilmu yang kecil, yang sesungguhnya itu merupakan prinsip-prinsip. Ya, mempelajari usul Islam, mempelajari usul wa qawaid ahli sunnah wal jamaah, dijadikan sebagai dasar dan patokan dalam keyakinannya, sehingga ketika datang syubhat-syubhat dia mampu menolaknya. Nah, ini bukan perkara kusyur sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul bid'ah minal hizbiyati, ya, wal mubtadi'ah. Menyatakan apa itu kalian mempelajari itu saja terus. Dari dulu yang dipelajari permasalahan-permasalahan atau kitab-kitab yang isinya hanya nas-nas dan hukum-hukum saja. Ya, tidak menjelaskan tentang waqi' yang sebenarnya yang terjadi di kalangan umat ini. Maunya mereka agar kita meninggalkan mempelajari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dikatakan oleh Muhammad Surur Zainul Abidin Al-Mubtadi'ul Hizbi. Ya, pendiri pergerakan Sururiyah, yang mencela kitab-kitab para ulama salaf. Dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, dia mengatakan bahwa mempelajari kitab-kitab, mereka ini banyak mempelajari kitab-kitab yang di dalamnya jasa. Kenapa? Karena di dalamnya hanya terdapat nas-nas Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Ini dikatakan tidak cocok dengan kondisi zaman. Nah, ini qaul kufur, perkataan kufur. Nah,
Maka ikhwan fiddin azakumullah, kita mempelajari Islam tersebut mulai dari yang mendasar. Sebab itulah inti, usul. Kemudian setelah itu kita mempelajari sedikit demi sedikit dari yang kecil sampai yang besar. Nah, فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر. Maka Allah Azza wa Jalla bersumpah di dalam surah ini dengan masa, ala anna kulla insanin fahuwa fi khibatin wa khusrin, bahwa setiap manusia berada dalam kerugian. Mahma kasura maluh, bagaimanapun hartanya, banyaknya harta yang dia miliki. Wa waladuhu, bagaimanapun banyaknya anak yang dimilikinya. Wa azuma qadruh, dan bagaimanapun tinggi kedudukan dia. Wa syarafu, dan kemuliaan dia. Illa man jama'a hadhil awsaf al-arba'ah, kecuali siapa yang mengumpulkan 4 sifat ini. Ahaduha, yang pertama al-iman, beriman. Wa yashmulu kullama yuqarribu ila Allah Ta'ala min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi'. Dan di dalam iman ini mencakup setiap yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keyakinan yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. Ini yang dimaksud dengan iman. Mempelajari keyakinan yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. As-tsani, yang kedua, al-amalus salih. Wa huwa kullu qaulin aw fi'lin, setiap perkataan atau perbuatan yuqarribu ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah, bi ayyakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'a, yaitu hendaknya orang yang mengamalkannya itu ikhlas, memurnikan ibadahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengikuti. Intinya adalah ikhlas wa al-mutaba'ah. Tauhidun fil ibadah wa tauhidu fil mutaba'ah. Itu amal yang saleh. Maka jangan terpengaruh dengan apa yang sering disebutkan oleh Jama'atut Tabligh. Di saat mereka berceramah sering mereka sampaikan ini. Kita harus memantapkan iman dan amal saleh, iman dan amal saleh. Ya. Maksudnya iman apa? Amal saleh apa? Nah, bagaimana caranya kita bisa memperoleh iman dan amal saleh? Nah, itu dengan istilahnya mereka, dengan ikut dalam amalan ini. Amalan dakwah ini. Khuruj. Nah. Ya. Ini batil. Sebab yang dimaksud dengan iman adalah ilmu yang bermanfaat. Keyakinan yang sahih. Pada mereka, mempertanyakan aina Allah saja tidak pernah. Dan mereka tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang dari kalangan tablighiyun, datang pada antum bertanya atau mengajak, tanya dulu dia, di mana Allah? Bingung dia. Kenapa kamu mempertanyakan ini kepada saya? Masalah ini nggak perlu dipertanyakan karena nggak tahu jawabannya. Nah, makanya mau berkilah, jawab, tanyakan pada dia bahwa pertanyaan ini ditanyakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang bertanya, itu sunnah hukumnya. Ya. Rasulullah bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Terdesak dia untuk menjawab. Itu gampang jawabannya. Saya coba dijawab. Allah di mana-mana. Nah, selesai. Ada lagi yang menjawab, Allah lebih dekat dari urat nadi kita, urat leher kita. Nah, kelihatan mereka.
Apakah demikian yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demikian banyak nas-nas dalam Al-Quran dan hadis yang bertentangan dengan perkataan kamu. Ini menunjukkan kamu tidak pernah belajar. Bodoh. Jama'atut tabligh, jamaah yang bikin orang bodoh. Nah, ya, mungkin saja di antara mereka ada yang bisa menjawab. Mungkin mereka akan mengatakan Allah fis sama. Nah, karena mungkin mereka sudah sering mendengarkan dari ahlu sunnah. Bahwa kalau ahlu sunnah ditanya aina Allah, mereka jawab Allah fis sama. Nah, tanyakan kepada mereka, kamu dapatkan ini dari jamaah kamu atau dari yang lain? Adakah pernah kalian membuat halaqah khusus kemudian membahas aina Allah? Apakah ada? Kalla summa kalla. Sebab mereka tidak mempelajari ilmu kecuali ilmu fadail. Ilmu yang di dalamnya keutamaan-keutamaan. Adapun ilmu masail adalah perkara yang tidak boleh disentuh sama sekali. Karena tidak boleh membicarakan masalah khilafiyah. Tapi yang dibahas ilmu fadail. Nah, ya, kalau mau masuk WC, sebutkan keutamaan-keutamaan adab-adab masuk WC. Mau tidur, keutamaan-keutamaan adab-adabnya. Mau makan, keutamaan-keutamaan adab-adabnya. Bercampur baur antara kebiasaan, bid'ah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ats-tsalitsu at-tawasi bil haqq wa huwa at-tawasi ala fi'lil khair wal hassu alaihi wat targhib fihi. Saling wasiat mewasiati di atas kebaikan dan menganjurkan untuk berada di atasnya dan mengajak manusia ini, mendorong manusia ini untuk mengamalkannya. Ar-rabi' at-tawasi bis sabr. Berwasiat dengan kesabaran. Bi ayyusiya ba'duhum ba'dan bis sabr. Saling mewasiati dengan kesabaran. Ala fi'li awamirillahi ta'ala. Untuk melakukan perintah-perintah Allah wa tarki maharimillah dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Wa tahammuli aqdarillah. Dan memikul apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah. Wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri yatadammanani al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Saling mewasiati dengan kebenaran dan kesabaran, keduanya terkandung di dalamnya perintah untuk beramal ma'ruf dan nahi munkar. Alladzaini bihima qawamul ummati wa salahuha wa nasruha. Yang dengan keduanya inilah beramar ma'ruf dan nahi mungkar akan menjadi tegak umat ini dan akan menjadi baik umat ini dan akan ditolong oleh Allah umat ini. Wa husulus syarafi wal fadilati laha. Dan seorang akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dengannya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, yaitu para sahabat. Sebab mereka lah yang dikeluarkan kepada manusia ini yang beramar ma'ruf dan nahi munkar. Dan mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qala al-Imam Malik rahimahullah, la tasluhu hadhihi al-ummatu illa bima saluha bihi awwaluha. Baik, ila huna ya ikhwan. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya sampai pada perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Tafadhalu hafizakumullah.